Oke, kali ini kita akan membahas implementasi untuk UAS nanti ya. Nah, jadi di sini walaupun UASnya nanti nggak praktek, tapi diharapkan kalian bisa mengetahui step by step konfigurasi dan mengetahui fungsi dari konfigurasinya. Karena soalnya nanti soal analisa ya, jadi tidak hanya bagaimana cara konfigurasinya, tapi bagaimana maksud dari konfigurasi tersebut. Oke, kita mulai aja. Jadi skenario-nya begini, saya ada akses internet ya. Jadi akses internet saya dari wireless. Ini saya matikan dulu VirtualBox-nya. Jadi cukup yang hidup itu cuma dua. Pertama dari WiFi sama dari Ethernet. Ya, Ethernet sama WiFi aja yang hidup. Nah, internet saya dapat dari WiFi. Ya, kita tes dulu. Coba kita ping. Saya langsung aja panggil ping Google. Nah, oke, udah bisa. Nah, berarti koneksi internet kita aman. Nah, selanjutnya kita akan men-sharing internet dari WiFi menuju ke Ethernet. Ya. Jadi nanti Ethernet ini akan disebar ke mikrotik. Jadi yang connect ke mikrotik nanti di Ethernet 1 mikrotiknya adalah si Ethernet yang ada di sini. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini. Ya, jadi saya gambarkan misalnya ini mikrotiknya. Di mikrotik ada port-portnya. 1 2 3 4 5. Nah, port 1 yang mikrotik sini. Ini ke laptop saya. Ya, ini nanti connect ke sini. Nah, gitu. Yang ini Ethernet, yang ini wireless. Ya, ini wireless. Nah, ini wireless. Gitu. Oke. Jadi internet ditangkap sama laptop kita dari wireless. Dari wireless ini sharing internet ke arah Ethernet. Nah, dari Ethernet ini akan sharing lagi ke mikrotik kita. Nah, gitu ya jalurnya. Oke, kita mulai. Sekarang gimana sharingnya? Sharingnya ini klik di WiFi, klik kanan, properties. Nanti di sini ada tab sharing. Ini di checklist. Ya, kalau nanti di sini ada perintah combo button, ya kita bisa pilih berarti Ethernet. Kenapa nggak ada pilihan? Karena yang aktif hanya Ethernet aja. Jadi secara otomatis kita akan sharing internet ke arah Ethernet. Tapi lain ceritanya kalau tadi yang VirtualBox-nya ini saya aktifkan atau enable, nanti kita harus pilih koneksi internetnya ke sharing ke arah Ethernet atau sharing ke arah VirtualBox. Nah, biar aman makanya tadi VirtualBox-nya disable. Jadi langsung otomatis ke arah Ethernet, sharing internetnya. Oke, kalau udah oke. Nah, ini ada muncul keterangan share. Nah, sekarang kita lihat di sini bagian internet, klik kanan, properties. Di sini secara otomatis tanpa perlu kita kasih IP, ini sudah ada IP. Ini IPv4, klik 2 kali. Nah, ini ada IP 192.168.137.1. Nah, 137.1 ini yang nanti akan jadi gateway-nya si mikrotik. Dan mikrotik ya Ether satunya nanti segmennya 137.0. Ya, kita bisa kasih IP 137.2.3 sampai 137.254. Oke, kalau sudah, ini oke. Oke. Sekarang kita akses mikrotiknya. Ya, akses mikrotiknya kita pakai Winbox. Nah, ini mikrotik udah saya reset. Karena sudah di reset berarti hanya kita bisa mengakses hanya lewat MAC address. Klik sini MAC address. Connect. Oke. Langkah berikutnya adalah memberikan nama dari setiap interface. Masuk ke interface. Nih, R artinya running, berarti kabel saya ya terkoneksi dengan laptop di Ethernet 1. Oke, kalau udah ini saya gedein biar gampang. Ini Ethernet 1, klik 2 kali.
saya kasih nama ini internet, strip internet, apply, oke. Yang Ethernet 2 saya kasih nama IT sesuai dengan skenario kita. Ethernet 3 kita kasih nama produksi, apply, oke. Ethernet 4 kita kasih nama manajemen, oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita memberikan IP address ya. Ini saya close, kita kasih IP address. Nah, ini saya kasih add, ini dimasukin IP-nya. Tapi sebelum masukin IP, perhatikan interface-nya. Ya, interface-nya berarti kita pilih internet yang pertama. Nah, ini kita masukin 192.168.137, ingat 17 tadi ya. Ini saya kasih 2/24. Nah, 137 berarti mengarah ke sini. Nih. Ethernet. Nah, di detail 137. Ini 137.1, berarti ini gateway-nya. Nah, kita tidak boleh menggunakan 137.1, tapi 137.2 itu boleh. Karena 137.1 dipakai untuk gateway. Oke. Ini 2 udah apply. Oke, sekarang kita tambahkan lagi add. Kita pilih Ethernet 2. Nah, ini bebas. Kalau tadi pakemnya harus mengikuti internet yang ada, kalau ini bebas. Ini saya kasih 2.1/24, mau /25/26 bebas ya. Karena ini jaringan lokal. Ini apply. Oke. Nah, ya, dan perlu diingat lagi, kalau kita berlangganan internetnya IP public, ya punya IP public di Ethernet 1, ya di bagian internet ini kita harusnya masukkan IP public. Kalau nggak punya, ya berarti masukkan IP privat yang sudah ada koneksi internetnya. Oke, udah itu. Nah, selanjutnya kita terus membuat IP address. Tadi Ethernet 2 udah, karena Ethernet 3 kita masukin 192.168.3.1/24. Apply, oke. Satu lagi, di add lagi terakhir. Ini Ethernet 4 manajemen 192.168.4.1/24. Ingat ya, bagian network nggak perlu kita kasih IP, dia udah pasti langsung dapat 4.1. 4.0 networknya. Apply tuh 4.0. Oke. Nah, kalau sudah diberi IP address, sekarang syarat bisa connect internet itu ada untuk router ada 4 ya. Pertama IP plus subnet. Terus masukin gateway, masukin DNS, satu lagi masukin NAT. Tapi untuk PC cukup 3, IP plus subnet, masukin DNS, masukin gateway, selesai. Nah, karena ini router, berarti kita nanti ditambah 1, masukin NAT, Network Address Translation. Ya, sekarang ini step pertama IP plus subnet udah, ini yang di bagian ini. Ya, kita pastikan dulu si routernya bisa connect internet ya. Nah, ini IP plus subnet udah. Selanjutnya masukin gateway, IP route. Nah, ini route. Nah, ini kita tambahkan add. Ini di ST address-nya 00, gateway-nya masukin 192.168, ingat 137.1. Ya. Di ST address itu maksudnya apa? Ini kan gerbang. Gateway itu artinya gerbang. Jadi ini adalah pintunya, ini adalah tujuannya. Karena internet tidak bisa kita arahkan, orang yang mau ke internet kita tidak bisa arahkan, kita makanya di sini nggak kita definisikan IP-nya. Jadi IP-nya 00 bebas. Ya, artinya ketika orang tersebut connect internet dengan gerbang 192.168.137.1, orang tersebut bebas. Dia mau connect ke YouTube, mau connect ke Yahoo, mau connect ke Gmail, mau ke Google, atau mau ke detik.com, itu bebas. Ya, jadi di ST00 ini artinya bebas dia connect kemana-mana. Tapi harus menggunakan pintu yang ini untuk bisa connect internet. Karena pintu yang bisa connect internet hanya ini, IP ini. Oke, kalau udah, ini apply. Oke. Selanjutnya, sebetulnya kita juga kalau mau, ini kita bisa buatin gerbangnya masing-masing. Tapi ini untuk saat ini kita cukup buat satu aja dulu. Gerbang internetnya satu. Terus
Habis IP plus gateway, IP subnet gateway, satu lagi DNS. Nah, DNS. Nah, DNS-nya ini bisa pakai Google atau juga bisa pakai ISP. Nah, kalau di sini kita bisa buat gateway plus subnet gateway dan DNS sama, kita bisa samain sini 168.137.1. Kita tambahin lagi bawahnya yang kedua sendirinya 888 punyanya Google. Ya, ini low remote request di checklist. Low remote checklist ini nanti ketika nanti si klien connect ke internet, connect IP, nanti klien IP-nya misalnya dia dapat IP 2.2. Nah, nanti gateway-nya harusnya kan dia gateway tentunya 2.1. Nah, nanti DNS-nya harusnya pakai Google. Nah, ini nggak perlu pakai Google lagi. Jadi 2.1 ini nanti buat si klien bisa jadi gateway, bisa juga jadi DNS. Ya, dengan catatan kalau tadi DNS-nya di checklist, low remote request-nya di checklist. Ya. Jadi dengan maksud low remote checklist ini agar gateway dan DNS pada komputer klien ini bisa digunakan IP yang sama. Oke, ini apply, oke. Nah, ini udah selesai ya tahap si router, cuman si router kita harus cek dulu apakah router tersebut bisa connect internet. Sebelum connect internet, si router tersebut kita pastikan bisa connect ke gateway-nya 137.1. Ini saya gedein. Ini 137.1. Ini kalau saya gedein bisa di sini. Ya, 137.1. Oke, saya kecilin lagi. Nah, sekarang kita coba ping. Ya, bisa. Ternyata bisa connect ke gateway. Sekarang kita coba connect ke Google. Bisa nggak dia connect ke Google? Oke, dia juga bisa connect ke Google. Artinya router tersebut sudah bisa connect internet. Nah, sekarang router tuh tidak hanya bisa connect internet. Ya, router itu harus bisa memberikan akses internet untuk komputer-komputer klien yang connect ke dia. Nanti kan berarti ada komputer produksi, ada komputer manajemen, sama ada komputer IT. Nah, jadi harus bisa mendistribusikan akses internet. Nah, di sini router mempunyai kemampuan yang namanya NAT, Network Address Translation. Ya, nanti ini akan jadi soal. NAT itu apa? Kalian bisa cari dibuat tugas. Ya, jadi gimana cara setting NAT? Tinggal IP, firewall. Ini ada NAT, saya gedein biar enak dilihatnya. Ini add. Nah, ini source-nya SRC NAT, out interface-nya kita keluarin yang internet 1, karena connect internetnya adalah ke internet 1. Action-nya adalah masquerade. Nah, jadi cara baca gimana? Cara baca gini, siapapun yang mau connect internet, ya source NAT-nya kita nggak definisiin. Ya, kalau mau kita definisiin bisa. Berarti kalau saya pengen cuman orang IT doang yang bisa connect internet, saya masukin di sini. Berarti 192.168.2.0/24. Nah, berarti hanya orang IT, network IT doang. Karena source-nya saya definisiin. Tapi kalau source-nya saya tidak definisikan, saya close, saya open, berarti semua network, ya, network 2.0, 3.0, 4.0 itu bisa connect internet. Jadi semua source, ya, ketika keluar dari Ethernet 1, actionnya adalah masquerade. Masquerade itu bermasking, ya. Kalau bermasking bahasa Indonesianya adalah bertopeng. Jadi maksud dari bertopeng ini apa? Maksud bertopeng ini karena IP yang bisa connect internet itu yang 137.2, ya. Karena 137.2 ini cuma satu, ya, yang terkonek ke internet, sedangkan ada IP 2.0, ada IP 3.0, 4.0 yang mempunyai anak-anak lagi kan, yang mempunyai anggota-anggota lagi kan. Itu berarti 2.1 sampai dengan 2.254, 3.1 sampai dengan 3.254 dan 4.1 sampai dengan 4.254. Nah, karena IP tersebut tidak bisa connect internet, makanya dia bermasking. Jadi ini 2.1, 3.1, 4.1 dia bermasking. Ya, berganti baju menjadi 3.2. Jadi gambarannya gini gampangnya.
Kalau mau masuk kelas atau mau masuk ke kampus Bina Insani harus mempergunakan baju seragam. Kalau nggak pakai baju seragam nggak bisa masuk. Jadi apabila teman kamu pengen belajar di kelas kita, pengen belajar di kelas, maka dia harus memiliki baju Bina Insani. Gitu. Ketika dia mempunyai baju Bina Insani, dia bisa mengikuti pelajaran atau dia bisa masuk ke kelas. Nah, jadi dia menyamar menjadi mahasiswa Bina Insani. Padahal dia bukan mahasiswa Bina Insani karena dia pakai baju seragam Bina Insani, jadi dia bisa jadi dia bisa belajar di Bina Insani. Nah, itu konsepnya. Oke. Jadi selesai tadi IP, saya ulang firewall, ini pindah ke NAT ya. Oh, ini belum di oke ya. Jadi tadi ini out interface-nya internet, action-nya masquerade. Nah, jadi gitu doang. Ini ya, bahkan yang ini nggak perlu kita set, ini udah source NAT, tinggal ini sama ini aja. Oke, apply. Oke, nah ini harusnya udah bisa connect internet si kliennya. Kita tidak bisa sekarang nyobanya karena laptop saya cuma satu, kita tidak bisa mencoba connect internet. Jadi kalau ada dua bisa nih kita tes. Oke, jadi screen-nya juga cuma satu, tapi ini bisa saya pastikan kita bisa connect internet. Oke, kalau sudah ini bisa connect internet, si klien ini jadi bisa di connect internet, langkah berikutnya adalah nih, membuat DHCP. Ya, membuat DHCP untuk IT, produksi sama manajemen. Ya. DHCP itu apa? DHCP itu Dynamic Host Configuration Protocol. Yang artinya apa? Yang artinya kita tidak perlu memasang IP secara manual pada setiap komputer-komputer kita. Ya, lebih enak kerja si kerja si IT, staff IT lebih enak. Jadi kalau ada 1000 karyawan, kamu nggak perlu datang ke satu-satu komputer untuk ngasihin IP-nya, cukup DHCP. Diatur dari router, semuanya dapat kebagian DHCP. Nah, sekarang gimana cara setting DHCP? Cara settingnya sangat mudah. Ini kamu close dulu semuanya biar gampang. Ini kita close, ini udah selesai kita. Oke. Ini ada IP DHCP server. Ya, jadi sistem DHCP itu sistemnya ada server, ada client. Si routernya jadi DHCP server. DHCP server itu pemberi IP. DHCP client itu penerima IP. Jadi setiap Windows, setiap sistem operasi ya, mau Windows, mau Linux, mau Mac OS, itu pasti ada namanya DHCP client. Ya. Ya, jadi yang perlu kita siapkan di sini ada DHCP servernya aja. DHCP clientnya udah otomatis si Windows atau si Linux atau si Mac OS akan men-setup. Cara setupnya adalah DHCP setup. Terus kita pilih interface-nya, karena saya pengen IT, saya pilih IT dulu sini. Sini next. 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 Nah, ini rentangnya. Kalau kita terasa orang IT nggak sampai jumlah komputernya nggak sampai 253 ya, dari 2 sampai dengan 254 berarti kan ada 253 komputer. Nah, ini kita bisa kecilin. Orang IT cuman ada misalnya 10 orang atau cuman ada misalnya 5 orang. Ya, berarti tinggal 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sampai 6 doang. Nah, gitu. Pak, nanti kalau nambah bagaimana? Ya, ini bisa kita setup lagi nanti. Ya, nggak perlu dari awal lagi, tapi kita cukup tambahin bisa. Karena ini maksudnya ke range pool namanya. Nanti ada range pool. Oke. Jadi sebenarnya buat DHCP itu bisa manual satu-satu atau juga bisa kayak sekarang kita buat DHCP secara langsung. Ya, jadi rentangnya dari IP 2.2 sampai 2.6. Nah, nanti tergantung DHCP itu ngasihnya berapa ke komputer kita, ke komputer orang IT. Ya, biasanya dari IP yang paling gede dulu. Jadi kalau connect pertama, orang IT yang connect pertama biasanya dia dapat IP 2.6 berarti. IP yang paling belakang. Sorry, bukan paling pertama ya, paling belakang. Ya, ini next. Nah, ini DNS nih otomatis nanti akan dapat DNS. Next. Nah, ini adalah release time. Jadi DHCP itu sistemnya kayak apa ya? Kayak kontrak dia. Jadi IP-nya itu ngontrak berapa lama. Nah, ngontrak di sini kita harus tahu dulu seberapa sering IP DHCP-nya diberikan. Jadi maksudnya gimana? Jadi gini,
Kalau kita masang di DHCP server untuk keperluan kafe ya atau rumah makan yang dimana orang tersebut paling connect wifi ke KP kita, ke jaringan internet kita, paling paling lama 2 jam. Nggak mungkin ada orang seharian di KP kita, nggak mungkin kan. Ya, makanya dibuatnya jangan terlalu lama. Ini Mikrotik membuatnya sangat bagus sekali ya. Dia durasinya 10 menit. Jadi kalau misalnya kita dapat IP 192.168.2.6, nah itu dipinjemin selama 10 menit. Nah, gimana Pak kalau saya sebelum lebih dari 10 menit masih connect ke DHCP? Ya, DHCP tadi ya, ada DHCP client sama DHCP server. DHCP client akan memintakan request ke DHCP server. Requestnya bahwa saya akan connect lebih dari 10 menit. Nanti DHCP server akan memperpanjang masa itu. Ya. Jadi tenang aja, selama kita connect masih di DHCP terus diperpanjang walaupun lebih dari 10 menit. Nah, tapi beda halnya kalau kondisinya kita buat di sininya ini 1 hari, ya, ini bisa dibuat 1 hari atau 24 jam penyewaannya. Sedangkan kita punya 6 IP yang disewakan. Jadi kalau misalnya kita pasang di cafe ini, ada misalnya ada 3 orang pertama dapat IP, ya, selama 1 hari, misalnya kita setting 1 hari ini release time-nya, kan masih ada 3 lagi. Masih ada 2 lagi, IP yang kosong, ya. Nanti datang lagi orang ke berikutnya, berarti sampai full ya, ada 5 orang, berarti connect semua 5-5-nya. Nah, nanti misalnya ada orang 1 2 3 orang tersebut keluar atau disconnect. Nah, ada 3 orang baru pengen connect ke jaringan kita. Nah, itu tidak akan dapat IP. Karena apa? Karena IP-nya masih nempel atau IP-nya masih dibawa sama orang yang pertama kali connect tadi, ya, 3 orang pertama kali connect. Karena kita buatnya 1 hari. Gitu. Makanya gimana caranya kalau mengatasi tersebut? Ya lah, kita harus memaksa IP-nya kita tarik gitu dari sewaannya dia gitu, dari DHCP server bisa. Tapi kalau misalnya gitu kan merepotkan ya, makanya ini jangan jauh-jauh. Ini bos 10 menit aja. Ya jangan buat 1 hari. Kecuali ini kayak di kantor. Kalau di kantor boleh 1 hari, 1 tahun juga boleh. Karena orangnya nggak hari berikutnya dia lagi, nggak mungkin berbeda-beda komputernya. Oke, sampai sini paham? Nanti kalau belum paham nanti kita bahas lagi di grup. Ya, oke. Kalau udah nih next. Selesai. Tunggu sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi mohon maaf ya, tadi laptop saya baterainya habis. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sampai mana? Oke, kita reconnect. Oke, saya akan menjelaskan sampai DHCP dulu ya. Nah, ini kenapa merah? Karena kita belum ada kabel yang terkoneksi ke dia, makanya merah. Ya. Sekarang kalau saya pindahkan ini, ya, port satunya jadi ke port 2, tapi internet nggak bisa, mati jadinya, karena internetnya satu sumber doang di Ethernet 1. Oke, sekarang kita lihat ini. Nah, ini yang share-nya saya matiin dulu karena tadi di share ya. Nah, ini saya matikan dulu share-nya biar dia dapat IP dari routernya. Nah, nih. Ketika share dimatiin, ini udah dapat IP. Kita bisa lihat saya status detail. Nah, dapat IP 192.168.2.6. Nah, ini IP DHCP. Nah, kita juga bisa memonitoring IP yang tadi ya, IP client 2.6 itu bisa dilihat dari Winbox-nya.
Nah, di mana ada di IP DHCP server. Ini lihat di rilis. Nah, ini ada. Nah, ini ada MAC address saya. Nih. Ya, MAC address itu physical ya, tahu ya. Nah, ini nah di soal ini kita harus apa lagi? Kita harus membuat DHCP-nya. DHCP itu berganti-ganti ya. Jadi kalau sekarang saya dapat IP 2.6, bisa jadi besok nggak dapat 2.6, tergantung kecepatan saya datang connect duluan ya. Jadi kalau misalnya kantor saya agak telat, terus teman saya lebih duluan yang connect, bisa jadi 2.6-nya udah punya teman saya, karena kita setting DHCP servernya cuma sampai 10 menit ya. Jadi 10 menit saya selesai ya, pulang kantor semua ya, selama kan jam 8 sudah pulang. Besok paginya tentunya udah habis tuh masanya, karena cuma 10 menit ya. Besok pagi saya datang lebih telat, teman saya lebih dulu, maka saya nggak dapat 2.6 ya. 2.6 nya bisa jadi punya teman saya. Nah, gimana kalau IP 2.6 nya terus jadi punya saya? Jadi kita reservasi ya, kita booking si IP nya 2.6 nya untuk jadi punya kita doang. Caranya ini gampang banget nih, yang kita klik ini sini, klik 2 kali ya. Ini jadi MAC static, klik static. Nah, tadi kalau tadi enggak di sini ada D, sekarang udah enggak D, artinya 2.6 ini sekarang sudah jadi miliknya MAC address saya. Jadi walaupun saya telat datang nanti ke kantor untuk besok paginya ya, saya tetap dapat IP 2.6 karena sudah saya booking. IP 2.6 ini jadi punya saya. Oke, kalau sudah, oke. Nah, jadi sebaiknya begitu ya. Jadi sebaiknya kita sebagai admin, kita sudah mempunyai tabel IP DHCP dari setiap klien yang connect ke router kita. Nah, ini kita bisa namain berarti. Oh, ini komputernya punya si Paridla, nama komputernya robot 23 dengan MAC address-nya sekian, IP address-nya sekian. Nah, jadi kita bisa buat tabelnya. Jadi biasanya kalau saya di perusahaan biasanya buat di Excel kayak begini. Ini Excel. Ya, bisa ini contoh aja ya, biar gampang. Nah, biasanya saya buat gini. Ini nomor, ini nama orangnya, ini hostname-nya si PC, hostname PC, terus ini IP, terus ini MAC address. Nah, gitu ya. Contoh misalnya nomor 1, nama orangnya Ridla, hostname-nya berarti tadi kita bisa ambil yang di sini. Ini robot 23. Ini robot 23. Robot 23. IP-nya berarti tadi 192.168.168.2.6. MAC address-nya ini yang ini. Nah, gitu. Nah, jadi sebaiknya terus satu lagi bisa ada lagi ya, divisinya apa? Saya tulis ini divisinya. Divisinya berarti IT. Nah, nanti kalau misalnya di perusahaan ada lagi jabatan, nah gitu. Jadi kita mempunyai tabel IP address ya pada komputer-komputer yang ada di kantor kita, walaupun formatnya di DHCP, jadi kita tahu. Oke, dan sebaiknya semua di MAC static. Oke, setelah di MAC static, langkah berikutnya adalah kita harus membuat pengamanan DHCP-nya. DHCP-nya harus diamankan. Gimana caranya DHCP diamankan? Caranya gini. Maksud diamankan gimana? Maksud diamankan ini gini. Kita sekarang 2.6 ini bisa dipakai sama orang lain. Jadi kalau misalnya besok saya datang telat,
terus teman saya tahu oh IP saya itu 2.6, teman saya itu bisa ngasih IP dia dengan IP 2.6, walaupun IP 2.6 udah punya saya, tapi dia bisa masukin IP secara manual. Atau saya pengen ngerubah IP saya jangan 2.6, saya berubah jadi 2.2 misalnya, 192 168 2.2. Nah ini masih bisa dengan gateway tadi 192 168 2.1. Nah ini juga 192 168 2.1. Jadi misalnya gini, 2.2 ini saya tahu bahwa ini punyanya manajer saya yang tentunya punya akses internet lebih kencang dibandingkan saya, ya lebih cepat ya. Nah IP 2.2 ini saya ambil, nanti ketika manajer saya connect harusnya dia dapat 2.2, karena dia datang telat akhirnya 2.2 nya tidak bisa dapat dari, nggak bisa dia dapatkan karena IP 2.2 nya kepakai sama saya. Nah hal ini kan tidak aman, berarti IP ini masih bisa diperbutkan ya, gimana siapa yang lebih cepat dan siap dia tahu IP mana yang lebih ada benefitnya dia pakai. Nah biar tidak terjadi hal seperti ini ya, berarti kita paksa si user nanti harus menggunakan IP secara DHCP ya, tidak lagi menggunakan IP secara manual ya, agar tidak terjadi seperti ini ya. Nah ini caranya adalah di sini kita connect lagi. Nah ini caranya adalah masuk ke sini DHCP, ini klik 2 kali di sini. Nah di sini ada bagian add ARP for release di checklist ya, ARP itu protokol untuk mencatat MAC address ya. Nah ini atau untuk mencatat ya, atau menandai MAC address. Ini kita checklist, ini apply, oke. Terus kita masuk ke bagian interface, ini Ethernet 2. Nah di bagian ARP ya, ini dirubah, yang tadi enable dirubah jadi replay only. Nah, ya, jadi sekarang ketika ada IP, ada komputer yang menggunakan IP secara statik, dia tidak akan connect. Nah ini apply, oke. Nah tadi saya sudah kasih IP dia secara statik ya, nah dia otomatis dia akan disconnect karena dia sudah tidak connect lagi. Jadi kalau kita tes, ini kan IP saya tadi saya rubah jadi 2.2 secara manual, ini sudah secara manual, dilihat di sini. Ini berarti tidak bisa connect ke jaringan. Kalau dia bisa connect ke jaringan bisa ke ping 2.1 ya. Sekarang coba kita ping ke 2.1. Ping 192.168.2.1 pasti nggak bisa. Tuh, nggak bisa. Ya, karena dia melanggar aturan. Harusnya dia dapat IP secara DHCP, ini dapat IP dia secara dia buat IP manual. Ya, sekarang kita rubah lagi IP-nya secara DHCP. Ini saya obtain kembali. Nah, dia harusnya dapat 2.6 kembali ya, 2.6. Sekarang kalau dia 2.6 harusnya dia sudah bisa. Nah, tuh sudah bisa replay. Nah, jadi gitu ya. Ini pengamanan DHCP kita. Jadi nggak ada sembarang orang ngasih IP manual, walaupun di situ sudah dipaksa menggunakan IP DHCP. Oke, karena kalau manual nanti akan berubah lagi. Tabel yang kita buat tadi akan berubah lagi kalau dia bisa merubah IP. Kalau ini kan, kalau sekarang kita buat ini paten bahwa dia tidak akan bisa merubah IP. Oke, sampai sini paham? Kalau sudah paham, selesai di bagian DHCP. Oke, saya akhiri dulu. Nanti akan kita lanjut lagi di bagian, biar durasinya gak terlalu panjang ya, saya akan lanjut lagi di bagian firewall. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.